Dia ke sono jalan sampai ke pojokan tuh, sampai ke pojokan. Terus gue tungguin sampai video call nih, bocah ngapain ya? Kok lama banget nggak keluar kan? Gue jadi kesel juga, bukan di kerja malah ke sono kan ngapain ya kan? Dia kan mau ngerokok mah di sini aja bareng sama gue kan, nggak apa-apa istirahat dulu. Nah gue ke sono bang, ke sono, gue liatin dia lagi jongkok kok. Dia lagi jongkok. Itu dia lagi makanin ikan kembungnya bang, mentah-mentah. Bangunin gue diajak bang ke bawah, kan turun ke bawah bang, diajak ke tempat itu bang. Tahu bang gue ngeliat apa? Sama juga bang, ngeliat ada banyak monyet di sana. Itu di pinggir-pinggirnya sama juga bang, ada perempuan, ada laki-laki, itu udah pada dirantai juga bang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputra Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat bekerja di dapur MBG. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Yohan nih. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang ya? Sehat bang. Oke, bajunya dipakai nih. Nih Bang ya, ini kan kerja di dapur MBG nih Bang ya? Iya. Nih, sekarang lu masih kerja di situ atau gimana? Sekarang masih bang, cuman beda dapur. Beda dapur? Iya. Berarti ini yang mau lu ceritain ini, dapurnya di daerah mana Bang? Ini sebenarnya dapur kedua gua bang. Kedua. Ke dapur kedua gua ini di daerah Bekasi lah. Bekasi ya? Iya. Oke, berarti ini sekarang yang lu kerja di dapur ini gak bakal lu ceritain ya Bang ya? Enggak bang, kalau yang dapur yang sekarang ini mah lebih bagus lah, lebih baik. Bagus? Iya. Berarti yang kemarin gak bagus? Ada kebobrokannya sedikit Bang ya? Ada, jadi di sana tuh udah setannya banyak, setan manusia juga banyak. Ini berarti lu kerjanya di kapan nih Bang? Yang di dapur pertama lu berarti ya Bang? Nah yang mau ceritain lu yang kedua ini? Cuman gue yang pengen gue ceritain ini yang kedua bang, yang daerah Bekasi. Ini juga tempatnya juga lumayan bang, soalnya dia bekas pabrik tuh, bekas pabrik percetakan. Dicewain jadi dapur? Jadi memang itu pabriknya milik dia, jadi dia ganti usaha lah. Ganti usaha, jadi dapur ini. Dan ini kerja kapan nih Bang? Kerja yang di Bekasi ini? Di tahun ini sih bang. Tahun ini? Tahun ini. Berapa lama kerja di sana? Di sana 3 bulanan bang. 3 bulan? 3 bulan. Baru pindah ke SPPG yang sekarang ini? Iya, baru pindah. Oke. Ini 3 bulan karena horor keluar apa karena orangnya nih? Yang pertama, gini ya bang, saya kasih tahu dulu awal mulanya emang mau masuk SPPG itu, awal mulanya tuh gue karena miris aja bang. Miris ngeliat kan punya anak ya. Iya. Punya anak, kok dapat makanan yang begini-begini kan gitu ya bang ya. Karena saya juga kerja di restoran juga ya. Benar. Terus juga beberapa temen nih udah mulai mau terjun langsung. Dan dari BGN pun sendiri memang dianjurkan untuk SPPG itu buat ngerekrut chef. Nah, mulai dari situ kan. Akhirnya saya mulai coba ikut dah masuk ke sana. Karena awal mulanya emang miris lah ngelihat makanannya apa sih kendalanya di sana kan kayak gitu kan. Makanya saya mulai mau masuk ke SPPG kayak gitu awal mulanya. Berniatnya untuk membenahi lah bisa dibilang. Iya, dibenahi lah, maksudnya sistemnya lah biar nggak bobrok seperti ini. Kok bisa sistem sampai dari menu makanannya. Ya. Terus sampai ke pengirimannya juga jangan sampai ada yang basi kayak gitu kan. Dan ternyata emang susah Bang ya? Ternyata memang susah. Rintangannya wah berat banget. Berat. Dan alhamdulillahnya terakhir lu dapet nih yang lumayan bagus nih. Bisa dibilang bagus ya. Lumayan bagus. Itu pun juga karena memang setelah si atasannya itu pada ketangkep Bang. Iya. Atasannya pada ketangkep, alhamdulillah langsung dapat yang bagus. Emang gue keselnya di situ tuh. 1 miliar 1 hari lu. Nah, mungkin ada beberapa penonton, ya lu horor jangan bahas politik. Coy, kebutuhan tambah mahal. Gara-gara dia doang nih. Oke Bang, berarti ini kan kita fokus ke horornya lah Bang ya. Ini kan banyak kejadian horor Bang. Berarti namanya SPPG itu kan sering kerja malam berarti? Malam, pasti kerja malam. Karena dibagiinnya kan siang. Iya. Saat sekolah ya. Dibagiinnya ya siang. Berarti ini hampir semua karyawan itu shift malam semua? Jadi kalau untuk di bagian, kalau saya sendiri kan di headset sendiri kan itu lebih fokusnya ke bagian di persiapan, terus pengolahan sama di pemorsian. Jadi persiapan itu mulai jam 7, pengolahannya itu mulai dari jam 12. Pemorsian mulai jam 3. Malam? Malam. Malam semua nih. Udah bangunannya bekas gudang tadi ya? Bekas pabrik. Pabrik. Ya. Printing ya? Printer ya? Percetakan. Kerjanya malam dan hampir semua karyawan ini bisa dibilang ngalamin Bang ya?
Hampir semuanya. Semuanya ya. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang. Dan buat sobat tengah malam yang penasaran nih sama ceritanya Bang Yohan, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Jadi di awal gini Bang, di awal itu mulai itu gue itu kerja di SPPG yang di daerah Depok. Cuman karena mungkin menurut mereka tuh gue orangnya ribet lah. Jadi gue di sana tuh nggak dibiarin buat untuk ngurus administrasi juga. Gue nggak boleh tahu harga, nggak boleh tahu bahan baku seperti apa. Sementara kita chef sendiri yang masak itu kan pasti kita kepengennya itu ngasih barang yang terbaik kan kayak gitu kan. Itu nggak boleh tuh Bang ngurus kayak begitu tuh Bang. Sampai ngurus menu juga nggak boleh. Cuman kan saya bilangin, terus gue bilangin ini chef yang pasti mengerti. Kalau misalnya bahan bakunya yang dikasih ya nggak bagus, pasti chef yang bakalan marah karena dia yang masak. Iya. Kan kayak gitu kan Bang ya. Nah dari situ gue cuma di sana cuma 8 hari Bang. Karena memang mereka tuh memang dasarnya emang dapur nggak beres juga sih Bang ya. Juga ada backingannya lah. Akhirnya 8 hari itu, terakhir gue 8 hari itu udah pas gajian tuh, akhirnya gue dibuang, diganti. Cuman gue ini punya asosiasi Bang, ada asosiasi perkumpulan chef nih. Kita nyari-nyari dapur lagi lah. Awal mulai gue jadi tadinya mau nyerah Bang, mau nyerahnya 8 hari kok begini banget karena kaget Bang, dari alurnya nih nggak, sistemnya kacau dah pokoknya deh. Iya. Kalau di restoran sama ke SPPG itu pasti kacau, pasti juga chef dari manapun juga pasti kaget. Jauh banget ya. Jauh banget. Awalnya juga mau nyerah, cuman lama-kelamaan kok jadi kita nggak rela gitu loh Bang, karena kita udah tahu nih di awal kok ada kebusukan kayak begini nih Bang ya kan. Karena saya nggak rela juga tuh, akhirnya mulailah nyari-nyari dapur lagi ya dah, masa begini doang nyerah kan. Masih percaya tuh mudah-mudahan dapat dapur yang lebih enak, yang dapat mitra yayasan yang lebih amanah kan gitu kan. Karena kita masih mikirnya kan, nggak semua orang jahat kok ya kan, nggak semua orang juga nggak jujur kan. Nah dari situ dapatlah tawaran Bang, cuman jauh-jauh nih. Ada yang di Jogja, terus ada yang di Tegal sama di Brebes. Terus sambil ya udahlah nanti dulu lah. Gak lama, besokannya kita udah di rumah nih Bang, besokannya dapet telepon dari chef kenalan juga. Siap nggak buat besok ke Majalengka kata dia. Jadi saya tawaran itu dulu tuh ke Majalengka. Ya udah, buat kapan? Buat ini malam. Udah disiapin katanya, di sini udah disiapin mesnya, terus udah disiapin nanti insentifnya nego lagi Bang. Dan kita pun juga karena kita memang penanggung jawab di sana, ditanggung jawab buat dimasaknya, di pengolahan juga. Jadi kita harus tinggal di sana Bang. Jadi pulang tuh bisa paling seminggu sekali. Kan gue mikir, Majalengka masih bisa lah seminggu sekali kan, naik Prima Jasa kan, masih bisa tuh. Nah, gue prepare tuh. Siang berangkat jam 1 tuh, gue hubungin lagi, Chef ini udah nih dikasih nih nomor mitranya nih gue nih. Gak lama saya hubungin mitranya, Pak saya yang di sini yang chef yang akan handle di sana. Oh ya udah, kapan mau berangkat ya Chef? Siang ini. Nah langsung tuh Bang masuk Bang, ternyata Bang langsung masuk transferan duit tuh, ini buat ongkos ya dia, dikasih ongkos. Udah saya jalan tuh. Nah ini udah di bis nih Bang, udah di bis baru nyampe, belum masuk tol yang di dekat Pasar Rebo tuh. Dapat telepon dari, saya nggak tahu tuh dapat nomor dari mana, HRD nanyain posisi saya lagi di mana. Ternyata dia nawarin tuh untuk handle SPPG yang di daerah Bekasi. Terus gue bilang gini, cuma saya udah lagi mau ke Majalengka nih. Ya terus gimana Chef, bisa nggak Chef tolongin saya lah buat ke SPPG yang di Rawalumbu nih, karena ditinggal sama CP kabur katanya. CP kabur kan. Yaudah nanti dulu ya, saya pikir-pikir dulu ya, soalnya saya udah lagi dia dijanji juga kan, udah di dalam bis juga. Terus sampai 3 HRD Bang, dari HRD yang ibaratnya yang cere sampai yang tengah dulu nih, ada lagi nih sampai terakhir tuh gue udah sampai Bekasi Timur, HR manager lah langsung nelpon. Mohon tuh, Chef tolong Chef, soalnya kita udah keluar duit
kan bahan baku udah dibeli tuh bang, cuman nggak dimasak ya kan. Oh iya. Terus kalau nggak ada chefnya lagi tuh bahan baku tuh puluhan juta udah hilang pasti kan. Bisa basi kan. Soalnya ini bahan baku udah kebeli semua saya, ada berapa puluh juta nih kita bakalan hilang kata dia. Terus gue mikir lagi, oh iya daripada gue jauh-jauh di Bekasi juga kota juga yang gedein gue juga coba dah mau bikin yang bagus di sana kan. Ini gue belum ngelihat dapurnya bang. Ini juga jatuhnya juga keputusan gue yang salah. Kalau di Majalengka itu gue udah ngelihat dapurnya nih, di tempat tinggalnya ya. Udah bagus ya, begini ya, begini. Mitranya juga baik tuh ngubungin itu. Akhirnya itu deal-dealnya itu pas gue sampai di Lipo Cikarang dah, Lipo Cikarang. Ya udah siap, dia buru-buru. Ya udah siap turun aja katanya. Gue ke supirnya itu langsung minta turun. Jadi turunnya di pinggir tol. Oh buset ya. Di pinggir tol, nah ntar biasanya orang-orang pada turun katanya. Jadi di pinggir tol ada tembok yang dibolongin tuh. Gue jalan ke situ bang, dari situ baru naik ojek online tuh, baru untuk ke dapurnya tuh. Gue belum tahu nih bang dapurnya bang. Ojek online ke dapurnya, mau di daerah mau ke Bantar Gebang lah tuh. Ke dapurnya, pas gue liat kok ini kok gerbangnya tuh hampir sama kayak cerita gue yang waktu itu bang, yang cerita pabrik tuh gerbangnya hampir sama bang. Jadi gerbangnya pabrik tuh warna biru gede tuh. Oh ini bekas pabrik ya, gede juga kan. Terus gue ketok tuh ke security-nya. Dia udah tahu ternyata, oh ini chefnya yang mau handle sini ya. Datanglah security-nya tuh, nggak lama security ngenalin ke orang yang perwakilan dari yayasan, kenalan dah tuh. Chef ini chefnya kita kabur. Oh, ternyata dia tuh bekas dari pembongkaran juga bang, jadi pembongkaran orang-orangnya lah. Iya. Jadi dulu tuh SPPG memang udah jalan 3 bulan. Cuman dari fasilitasnya segala macem tuh katanya mitranya ditipu bang. Emang bener sih bang, kalau gue cek di sana. Ini meja-meja bukan meja stainless bang, ini meja-meja yang jual di Shopee yang didudukin juga meleot. Ya Allah. Yang begitu, ini parah, korupsinya parah. Kata dia gitu kan, banyak diiniin makanya mau diganti orang juga. Terus juga banyak masalah lah. Ada. Oh ya udah, malam ini siap masak kan? Ya siap, ya kan. Timnya ada nggak? Kan gue gituin bang. Timnya nggak ada chef, cuman ada bantuan 2 orang. Berapa PM-nya tadi? Karena gue gituin bang, 3.100. Lu gila aja lu, 3.100 masa gue ngendel sendiri ya kan? Datanglah 2 nih, nggak taunya 2 nih anak-anak baru lulus. Ya Allah. Anak-anak baru lulus 2. Jauh lah dari daerah Banten dia. Dari daerah Banten 2 orang itu lulus. Sama 1 orang yang emang perempuan tuh, cuma 1 orang yang orang lama di situ. Terus sama 1 orang lagi orang baru cewek. Jadi gue ngendelnya tuh berlima. Saat itu kan gue keliling nih bang. Ke atas gue suruh ke chef, mohon maaf ya kita belum ada kamarnya nih kata dia, belum ada kamarnya buat chefnya. Gue naik ke atas bang. Jadi pabriknya gede bang. Jadi di bawah itu emang buat dapurnya nih. Iya. Cuman di atas itu ada buat ruangan kantor. Terus sebelahnya ada buat kamar gue tuh tadinya bang. Cuman masih kayak kandang babi lah bang. Masih berantakan banget. Iya. Gue naik ke atas emang ada bang ruang-ruangannya. Jadi ruang-ruangan tuh kayak bekas, ada ruangan bosnya juga tuh, ada ruangan kayak bekas bos tuh karena ada kamar mandi yang ada bed up-nya tuh bang, di itunya gede tuh. Iya. Itu percis banget kayak cerita yang pabrik gue waktu itu, pabrik di Garmen tuh. Jadi orang-orang staff itu pada ngawasin tuh dari atas tuh. Dari atas tuh ada kaca tuh, di bawah tuh mesin-mesinnya tuh. Dulu ini hampir sama nih kayak yang di waktu itu gue yang di pabrik juga nih gitu kan. Maaf ya chef, belum bisa ini deh. Ya udahlah nggak apa-apa lah, seadanya dulu kan. Ya udah, habis itu gue diajakin ketemuan dulu nih bang. Jadi katanya nih ketemuan ini sama orang koperasi yang menghandle supplier katanya. Oke lah, gue temuin dulu nih orangnya nih. Dari pas hasil ngobrolan nih segala macam, udah bisa kebaca sama gue bang. Udah bisa kebaca nih orang bermasalah nih, gue bilang nih. Dia nyari-nyari kesalahan mulu. Terus ketika gue timpalin lagi, oke, dia pokoknya dia jelek-jelekin chef yang lama lah. Ini chefnya nggak bisa ngitung HPP nih segala macam. Gue balikin lagi, oke pak, kita hitung HPP-nya yuk. Gue hitungin tuh HPP-nya. Di chefnya katanya bikin menunya dadakan. Oke, mau menu berapa? Saya bilang gituin kan, gue gituin. 2 minggu sebelumnya juga ayo disiapin. Hitung HPP. Karena gue udah tahu nih orang nih. Ninggi mulu bang. Kalau orang yang ninggi mulu nih biasanya nutupin dari kesalahan dia nih. Kalau orang ninggi mulu nih. Sangat gue liatin segala macam. Oke lah. Jadi di malam itu bang gue ngerjain bang jam 7. Tapi nggak kalau gue langsung kerjain bang, karena harus beres-beres dulu. Ketika gue masuk ke dalam itu masih banyak belatung bang di tempat pembuangan airnya tuh, di gas trapnya. Kayaknya ditinggal sampai 2 hari lah. Cuman kayaknya memang kotor bang, kayaknya memang kotor.
ada juga keran pada bocor lah, pada berair lah. Kita kerja kayak banjir-banjiran bang jadinya. Nggak nyaman banget ya. Gak nyaman banget. Steamer gue buka itu udah isinya bekas-bekas nasi tuh pada apa namanya udah pada bulukan. Ya. Jadi gue nggak kerja dulu tuh, bersihin dulu semua ini, bersihin dulu. Akhirnya udah bersih nih, gue kerjain lah. Gue kerjain. Jadi gue cuman ngarang-ngarang doang, jagain dulu biar jangan gosong ya. Jadi gue semuanya ngendel bang. Nasi juga gue handle, bikin sayur juga gue handle, ungkep ayam juga gue handle. Jadi gue lagi bikin ayam kecap atau apa tuh ya gue lupa. Terus dia minta menunya yang ribet lah, gue bikin nasi kuning juga tuh. Terus bikin apa namanya telur dadar juga. Telur dadar tuh cuman yang dibikin buat disuir-suir yang buat nasi kuning kayak gitu bang. Nah gue bikin tuh handle tuh. Itu kelar itu jam 1 siang bang, baru kelar. Jadi kan tetap tuh jalan terus jadinya kan. Kita jam 3 tuh tetap udah ngasih ke pembersihan kan. Kan kurang-kurang lagi kita masak lagi, kurang-kurang lagi kita masak lagi. Dari situ kejadian horor nggak ada bang, karena mungkin karena lagi sibuk-sibuknya kali bang. Nggak itu kan. Gua jam 2 selesai tuh, gue tidur ya di atas. Jadi tidurnya tuh gue masih parah bang, tidurnya tuh masih di lantai, nggak ada karpet, nggak ada apa tuh. Gue dalam hati gue begini mikir, anjir, salah keputusan lagi gue nih gitu ya kan. Salah keputusan lagi nih, kena apes lagi gue. Dapet yang kayak beginian lagi dapur. Jadi gue tidur bantal gue cuma pakai tas gue bang yang isi baju. Iya. Bantal pakai begituan. Nah, kebesokan lagi tuh karena memang masih ini ya. Jadi gue masih ngendel menunya yang bekas dibikin nih 2 hari nih. Jadi belum gue yang ngitung. Jadi gue belum tahu nih cara permainan mereka seperti apa nih. Tapi di hari kedua itu gue udah manggil orang nih bang. Di orang Bekasi yang ada orang yang gue percaya juga pernah kerja sama gue panggil buat kerja di situ. Jadi udah mulai dapat tim nih. Dapat tim lah sampai 7 orang. Dapat tim sampai 7 orang. Jadi gue masih bisa nyantai. Jadi di malam itu tuh jadi malam kalau gue cara kerjanya itu biasanya gue turun itu dari atas itu turun jam 7 buat ngasih tahu anak-anak persiapan itu untuk motongnya nih. Motong misalnya gue wortelnya ini harus dipotongnya seperti apa, sayurnya potong seperti apa, terus dagingnya harus di seasoningnya pakai bumbunya seperti apa. Biasanya tuh yang nyiapin biasanya gue yang ngarahin tuh. Terus gue naik lagi ke atas baru tuh. Terus di jam 12 baru gue turun. Di mana di sini bang, gue jadi lagi bikin menu ikan kalau nggak salah bang. Lagi bikin menu ikan. Nah di menu ikan tuh dia lagi pada bersihin ini bang, lagi bersihin apa namanya jeroan ya, lagi bersihin insang ya, lagi pakai apa tuh ya? Gue juga nggak tahu ya sebenarnya BGN tuh kan nggak boleh pakai ikan laut ya. Ternyata mereka tuh ngasihnya pakai ikan kembung ya. Terus gue bilang, ini ikan kembung cara penanganannya jangan terlalu kena kebanyakan air. Saya bilang kan gue gituin bang, karena dia dari ikan air asin kan, nanti ini bisa bahaya kontaminasinya. Jadi gue gitu. Cuman gue di belakang itu bang, jadi gue buat tempat gue ngerokok di belakang tuh. Jadi kayak bekas buat kayak lapangan gede bang, cuman bekas-bekas buat naruh mesin tuh, mesin percetakan, soalnya masih ada baut-bautnya di bawah tuh. Iya. Terus di sini di pojokan ada tempat enak buat selonjoran lah, bekas palet-palet. Jadi gue di situ gue lagi video callan sama bini gue, gimana di sana? Nanyain bini gue. Terus nanyain lah pokoknya nggak jadi ke Majalengka, nggak jadi nih, akhirnya ke sini nih, ke Bekasi nih. Kok bisa sih ke sono aja? Nggak tahu nih pilihannya kemarin, gue bilang. Terus gimana di sana? Ya begini keadaannya, nyesel juga gituin bang. Nah nggak lama ada yang buka pintu belakang bang. Ini anak cowok di persiapan bang. Ke pojokan ke sana. Pojokan ke sana gue liatin aja. Jadi tuh ininya gede bang, gede kayak lapangan futsal lah belakang itu bang. Terus ini buat banyak kardus. Nah ini ada rel begini. Dia ke sono jalan terus sampai ke pojokan tuh bang. Sampai ke pojokan. Terus gue tungguin sampai video call nih, bocah ngapain ya? Kok lama banget nggak keluar kan? Gue jadi kesel juga, bukan kerja malah kesono kan, ngapain ya kan? Dia kan mau ngerokok mah di sini aja bareng sama gue kan, nggak apa-apa istirahat dulu. Nah gue kesono bang, gue liatin dia lagi jongkok bang. Dia lagi jongkok, itu dia lagi makanin ikan kembungnya bang, mentah-mentah. Nah gue dimakanin kayak begini. Gue bilang, woi, lu ngapain di sini? Kan dia nengok begini, makan begini bang. Lu ngapain di sini? Nengok doang begini, pas gue liat, lu kesurupan ya? Gue bilang begitu kan. Diem aja, kabur lah gue bang ke dalam bang, mau manggil anak yang persiapannya juga. Terus pas gue liat ke dalam, itu ada temen lu di sono tuh, yang namanya ini kayak gitu kan. Ada yang namanya ini di belakang kayak lagi kesurupan. Nah nggak lama itu bocah yang itu keluar bang dari gudang. Lah, lu di sini tadi yang sono siapa? Gituin bang. Jadi dia
Kita kesono bang rame-rame, kagak ada orang bang, Ikan kembungnya juga nggak ada tuh. kagak ada. Oke. Di situ bang, gue bilang anjir, baru hari kedua ini udah horor juga nih bang. Dari hari kedua begitu bang, dari hari kedua akan gue lagi ke bawah tuh. Tadi kan di atas tuh yang anak yang dari Banten itu 2 emang gue tinggal bang, yang 2 itu di Banten gue tinggal. Terus gue naik lagi ke atas jam 10-an lah, naik lagi ke atas mau istirahat dulu nih. Ini anak yang dari Banten satu nih mukanya pucet bang. Jadi kan dia habis mandi katanya. Jadi kamar mandi dekat kamar nih. Kamar mandi banyak bang sebelah sini nih. Di samping sini. Nah, pas dia lagi mandi katanya, pas dia lagi mandi dia madep gini. Jadi di kamar mandinya itu di belakang depan kloset itu ada kaca. Jadi pas dia lagi mandi begitu bang, ditongolin katanya bang sama perempuan bang. Sama perempuan katanya rambutnya ikal begitu. Hitam gitu kan. Nah, dari situ dia kabur bang. Dari situ kabur. Makanya dia Pucat mukanya. pucat mukanya dari situ. Terus gue bilangin, ya udahlah, namanya tempat kayak begini, mau kenalan kali awal-awal. Tadi juga kejadian juga kayak begitu, ngelihat ada anak yang ngelihat dari anak persiapan makan daging mentah-mentah, nggak tahu yang ada di sana. Terus gue liatin ini tempat juga lumayan juga nih bang, ya kan, horornya nih. Nah berjalannya waktu tuh tempat bang banyak juga kejadian lah bang, banyak banget juga yang pada nyerupain kayak gitu tuh. Cuman ini kejadiannya pas gue lagi marah juga nih bang, jadi gue udah mulai handle nih bang, udah bikin menu sendiri nih. Terus gue kasih tahu nih, gue maunya sistem kerja gue yang bikin menu, nanti ahli gizi nanti yang bantuin gue aja buat bikin buat yang ngajuin ke akuntannya, sama nanti ngingetin atau ngerem gue apa bumbu-bumbu apa yang memang nggak boleh dipakai di situ kayak gitu kan. Inilah gue ketemu ahli gizi juga ngobrol sama gue. Jadi ahli gizi juga emang sebenarnya udah nyerah bang. Ahli gizi cerita sama gue, saya juga udah nyerah, makanya sekarang saya udah males karena apa yang saya ajuin ini segala macem tiba-tiba diganti katanya menunya. Sekarang begini misalnya saya ayam itu butuhnya itu 120 atau 110 kata dia per gramnya itu ya. Terus cuma dapat bisa beli kita cuma berapa kilo nih, otomatis cuma dibagi paling kita 30 gram katanya. Itu gizinya malah cukup kata dia kan gitu kan. Iya. Gue bilang wah udah nggak beres nih, gue bilang kan ya gue ngerti kayak begitu. Makanya udah kita akalin, yang penting lo sama gue selaras ininya, nanti kita lawan yang orang-orang kayak begini. Gue bikinin menu-menunya yang bagus nih, mulai yang bagus nih. Barulah tuh di situ bang gue ngerasain bang. Jadi yang tadi yang biasanya ngendel AG itu bang, AG-nya mungkin udah patah semangat bang. Iya. Karena gue juga semangat banget ya, gue pengen bongkar nih kebobrokannya di mari nih, ya kan. Gue yang langsung berhubungan sama akuntingnya nih. Ini gue butuh beras ini, butuh itu. Udah. Gue tanya, lo nyari harga pasarnya di mana? Gue gituin bang. Nanti saya pada dia ngasih harga kan. Oke, ngasih harga. Dari situ gimana? Nih kan harga dia segini. Kenapa lu masih bisa lo naikin lagi 10.000 atau 15.000 nih? Kan gue gituin bang ya kan. Iya Sep, emang begitu Sep katanya. Jadi kita harga yang ini, nanti gue nih ngajuin harga Sep nih belum tentu nanti bakalan ini harganya segini katanya. Ini bisa sampai lebihnya 20.000. Itulah makanya gue mau nyukupin di pagunya namanya. Jadi ngitung pagu itu kita porsi besarnya berapa dapatnya, porsi kecilnya berapa. Jadi tinggal ditotalin itu dapat berapa puluh juta tuh bang. 10.000 sama 8.000 tinggal dikaliin aja tuh berapa PM-nya, berapa penerima manfaat itu. Itu kalau kayak begini mah nggak bakal bisa bagus-bagus menunya. Kalau nggak jauh-jauh paling telur lo, paling nasinya seuprit kan gue gituin bang. Paling nggak jauh-jauh juga, paling sayurnya juga buncis, paling sawi doang yang gituin bang. Yang murah-murah ya kan. Ini sekarang gue liatin nih, lu boro-boro beli selada lagi mahal nih. Gak mungkin bisa lu beli selada doang, gue gituin bang. Gue liatin harganya kan gue liatin harganya, set, gila kali ini harga nih ya. Gue bilang, ayam bisa sampai 70.000 sekilo. Uset, 70.000. Ini gue bilang ayam apa nih? Oke lah, gue bilang, gue ada menu ayam tuh bang, ini kejadian lagi sama gue bang. Jadi menu ayam nih. Oke lah, gue ikutin dulu ayam. Ayam itu udah gue press-pressin banget tuh bang ayamnya bang. Jadi gue biasanya gue bufferin nih. Ini buffernya nge-press banget dah. Biar gue dapet tuh harganya. Cuman gue maunya tuh yang ukuran 1,2 dipotongnya 10 bang. Ah iya. 1, potongnya 10. Nah, itulah bang tahu bang. Ketika datang itu barang datang itu gue makanya kesel banget tuh ketika datang.
Itu ayam tuh paling kalau gue timbang total semuanya bang, itu cuma 800 sampai 700 gram bang. Jadi lu tau gak? Iya bagi 10. Kecilnya kayak gimana tuh? Kecil banget. Kecil banget ya. Itu kalau kayak ayam-ayam yang di ayam frozen yang di supermarket kan kecil tuh. Iya. Ya kan? Ayam iya ukuran segitu. Gue bilang, ini ayam apaan ini? Ini ayam apaan nih? Gue gituin kan ke suppliernya. Ini udah mana motong lu pada kagak rata lagi gitu, motongnya kagak rata bang. Asal-asalan. Iya sayap kadang pahanya ini kepotong setengah ya begitu bang. Tahu begitu mendingan gue yang motongin dah. Lu gitu bang ini. Lu supplier dari mana sih? Gue gituin. Dari ini ya kan supplier dari itu kata dia. Wah nggak beres nih ngurusin supplier. Ini ayam nih, gue bilang nih. Kudu harus gue akalin lagi nih gue bilang. Ini kalau gue ungkep, gue bikin ayam serunding apa segala macam, ciut ini ayamnya nih, nggak ada dagingnya. Gue bilang gitu. Kalau digoreng ini ciut. Ini karena gue harus ngakalin lagi nih caranya gimana nih ayam biar kagak ciut nih. Muter otak lagi gue menunya gue gituin bang, gue marah-marahin bang. Dari situ dia ngadu lah ke orang yang koperasi yang tadi gue ketemu tuh yang bermain ya kan. Dia datang nggak ada apa sih kalau ya gue ayam kayak begini, diginin gue bang. Udah lah Sep, lu kan baru di ini, ikutin aja yang di mari. Dari situ gue diem bang, wes keren juga nih orang nih ya kan, karena dia orang katanya orang kepercayaan mitranya bang yang di situ ya kan, buat ngurusin itu. Ya setelah emang gue jalan, gue pikir-pikir ya memang iyalah orang kepercayaan mitranya, orang karena dia yang mungkin yang mau disuruh buat nyari biar cepat balik modal ya kan kayak gitu ya bang ya kan. Pas gue pikir-pikir kayak gitu juga kan. Terus gue marahin segala macem. Udahlah tetap aja gue masak tuh bang. Nah di malam itu karena gue lagi bawaan gondok tuh nggak kejadian apa-apa tuh bang, kejadian apa-apa, cuman itu kejadiannya pas besoknya bang. Jadi besoknya itu gue bikinnya lagi gampang, gue lagi bikin chicken teriyaki tuh. Chicken teriyaki kan tinggal dimasukin bumbu segala macam. Jadi gue kalau sistem gue masak tuh bang, gue bikinin kan di pengolahan, gue bikinin dulu sausnya, bumbunya segala macam. Nanti mereka yang tinggal terusin buat aluran lagi nih, buat kesana lagi. Jadi sebumbunya semua udah gue bikinin nih setiap kompornya nih. Jadi yang ini buat sayur, yang ini buat itu, nanti buat itu. Nah di malam itu tuh bang, di malam itu gue tidur. Jadi gue istirahat dulu lah. Capek kemarin lah, udah capek kerja juga, capek emosi juga bang, ngurusin kayak gituan kan. Jadi gue tidur di situ, gue mimpi bang. Jadi gue kayak mimpi, cuman kayak beneran. Jadi gue mimpi itu gini bang. Jadi gue dibangunin begini. Diajak turun ke bawah. Lu tahu gak bang siapa yang bangunin gue? Yang dulu gue pernah cerita ke lu tuh yang di pabrik sono. Itu si Bakri yang bangunin gue bang. Iya. Kalau lu inget ceritanya tuh si Bakri bang. Yang temen gue itu yang dulunya akhirnya meninggal. Yang dulu dia yang suka makan sajen bang. Iya. Nah itu dia tuh. Bangunin gue. Gue diajak bang ke bawah. Kan turun ke bawah bang. Diajak ke tempat itu bang. Tahu bang gue ngeliat tahu bang. Sama juga bang. Ngeliat ada banyak monyet di sana. Itu di pinggir-pinggirnya sama juga bang, ada perempuan, ada laki-laki, itu udah pada dirantai juga bang semua bang. Sama, hampir sama persis kayak yang di pabrik yang di pabrik gue yang kemarin yang di Garmen tuh, karena juga bekas pabrik bang. Terus yang bikin kenesnya di paling pojok bang, ada perempuan itu duduk jongkok bang, perempuan jongkok nih sambil manggil-manggil, cuma dia sambil nangis. Mas, tolongin saya, katanya. Tolong doain saya, lepasin saya, katanya. Tolong doain saya, katanya minta begitu bang. Gila. Gue datang ke sana, gue bilang, wah parah. Nggak lama tuh gue bangun tuh. Astagfirullahaladzim, gue bangun deh. Gue ngeliat lagi ke bawah. Oh iya, tempatnya sama bang. Oh iya begini. Ada tadi di situ, tempatnya di situ tuh. Itu baru tidurnya nggak lama bang, cuma sejam, nggak nyampe sejam kali. Mimpi juga paling setengah jam. Gue turun lagi ke bawah tuh. Kenapa sih? Temenin gue yuk pak. Gue lihat lagi ke dalam ke sono bang. Ke belakangnya temenin gue ngerokok yuk ke dalam. Gue sambil ngeliatin tempatnya. Oh begini ya tempatnya begini. Nah ternyata nih emang yang anak yang satu ini bang yang dari Banten bang emang peka bang. Jadi memang dia tuh rumahnya memang bapaknya juga kayak tadi juga paranormal juga bang. Dia juga anaknya memang tinggalnya memang di Banten itu masuk ke hutan bang. Emang udah biasa nemuin kayak gitu bang. Iya. Bisa bercerita kayak begitu. Tadi mimpi begini. Terus kata dia, iya Sep, emang di sini ada bekas juga Sep begininya. Jadi kata dia itu, ya di sini sisanya katanya. Sisa-sisa yang di sini nih. Dulu juga nggak tahu ada perjanjian apa di sini nih. Jadi akhirnya nih sisa-sisanya nih, udah apalagi dia juga udah nggak ada yang kasih makan lagi di sini. Udah nggak ada yang kasih makan lagi.
Terus habis ngobrol begitu, paginya kan gue ketemu kepala SPPG-nya dong. Kepala SPPG-nya gue tanyain, ini udah pernah selamatan belum? Belum pernah Sep, dari awal kata dia. Terus gue kasih tahu dong ya kan. Setahu gue turun dah dananya dari BGN buat selamatan dah. Itu dananya kemana? Gak bisa ngomong bang, gelagapan bang. Ada dananya itu? Ada. Dana untuk opening itu ada bang. Dana untuk opening. Nah, dana untuk opening dibagi lagi untuk buat nanti syukuran di awal tuh ada. Dapur tuh nggak bakal bisa running ketika memang belum dapat transferan dari BGN bang, belum dapat virtual account. Oh iya. Dia pasti dikasih modal di awal. Benar. Kasih modal tuh bangsa 500 sampai 600 bang. Itu di awal tuh buat operasional di awal. Itu dananya kemana buat itu? Gak tahu Sep, ini kan orangnya udah pada kabur, udah pada cabut semua Sep, yang kemarin pada korupsi katanya, yang makan duit lah. Akhirnya dia cerita tuh bang sama gue bang. Ya di sini memang katanya emang serem Sep, kayak begitu. Makanya gue kadang juga gue nggak mau kerja di malam. Pansan aja ada aslap juga di sana, asal lapangan. Itu malam tuh nggak pernah mau keliling, biasanya dia keliling nyarinya, masalahnya enggak. Aslap itu cuma tidur doang kerjanya. Malam tuh tidur. Alasannya begitu karena takut alasannya. Iya. Apa emang dasarnya males gue juga nggak tahu bang, ya kan. Baru di situ dia cerita bang banyak. Dulu mah parah Sep, di sini Sep ngatur ya, udah mana kok, udah sini banyak setannya, udah gitu setan juga, orang-orangnya juga kayak setan kata dia, kan kayak gitu. Kan gua ceramain lagi, lu kan kepala SPPG-nya, lu kan perwakilan dari BGN, ya kan gitu kan. Kenapa lu nggak berani? Kenapa lu mau disetir ya kan? Lu kan harusnya ngelapor ke sana BGN. Dia cuma geleng-geleng Pak, berat Sep kata dia, berat katanya. Yang ada gue yang mati katanya, nggak ada gue yang dilibas katanya. Dulu nih bang ceritain dia nih sebelum yang kemarin-kemarin pada ketangkep, emang kayaknya terafiliasi lah mereka lah. Dia ceritain semua bang. Jadi begini Sep, dulu parah Sep. Banyak banget karyawan-karyawan fiktif di sini Sep dimasukin. Jadi kayak dia meres tenaga relawannya. Harusan di Ompreng itu dianya itu ada 11 orang, dia cuma masukin 8. Oke, iya. Yang 3-nya itu dia masukin nama fiktif. Nama fiktif cuman di laporan BGN itu 11 orang. Jadi kan keuntungannya dapat 3 orang tuh per harinya tuh. Iya. Ya kan? Ada lagi di bagian pengolahan, dia harusnya dapat 7, dimasukin cuma 5. Oh, setiap divisi ada. Setiap divisi ada. Dari setiap divisi itu diambil semua tuh. Jadi ada nama-nama fiktif. Gila sih. Semua orang didaftarin, keluarganya dia apa segala macam itu didaftarin. Jadi kan dananya kan masuk ke sana, itu dia langsung dibagi-bagi, Bang. Itu sistemnya parah deh Bang, kalau dia di sana tuh, Bang. Terus ya udah, terus mau gimana? Gimana nih? Kata dia, ya lu kalau bisa bantuin gue lah, kata dia. Jadi dia sebenarnya datang gue ke situ sebenarnya rada-rada terbantu, Bang. Pertama gue orangnya cepet lah kalau ada masalah gitu kan. Misalnya beli barangnya kurang apa segala macam, gue langsung punya planning lain untuk bikin menu yang baru lagi nih, bentuk menu yang lain nih. Cuman kalau gue paling anti Bang sama telur, Bang, apalagi telur-telur yang dibikin scramble orak-arik tuh paling anti gue, malu gue kalau bikin kayak begituan. Gue langsung punya ada planning lagi, oh ya kayak bikin diapain ya gitu. Dan semenjak ada gue juga kayak tahu, tempe itu divariasiin semua, Bang, gue bikin. Nggak cuma digoreng. Nggak cuma digoreng doang, semua gue bikinin tahu katsu lah, bikin perkedel tahu lah, segala macam, pokoknya bikin semenarik mungkin buat anak-anak lah. Dari situ kita ngobrol. Akhirnya siang itu ngobrol nih, gimana sih kita dapat harga mahal semua, bisa nggak sih kita cari barang-barang aja supplier yang deket-deket sini yang lebih murah kan? Lagi rame-rame nih Bang, gue cari, wah nih, besok gue mau bikin menu ikan dori ya, gue mau bikin dori crispy ya. Dapat lah Bang gue menu ini nih sama anak-anak juga. Dapat lah, kita telepon supplier ya kan, berapa dari sono ya kan? Untuk gelas yang 5 sama gelas yang 5 30.000, untuk gelas yang 4 35.000. Dapat segitu Bang. Nah, oke lah, beli dori lah. Masuk ke sana, orderan segala macam, masuk ke yang dia bilang yayasan ini, masuk ke yayasannya atau yang dia buat koperasi sendiri nih Bang. 65.000. Terus gue ngotot kan, ini kan harganya segini, bisa telepon aja, gue nggak ada urusan lagi. Tahu Bang, di dapur sama mereka, ini chefnya katanya bermain katanya sama suppliernya katanya. Jelas-jelas itu kan nyarinya bareng-bareng Bang. Iya. Bener gak? Ada semua, ada kepala SPPG-nya, ada akuntannya, ada adminnya, semua segala macam, jelas-jelas bareng-bareng gitu. Di chefnya katanya bermain ini, katanya ada supplier ya kan. Wah, dari situ akhirnya ini kejadian, akhirnya beli juga dori Bang. Tapi belinya juga kurang Bang, karena ngikutin harga dia Bang. Ya, kemahalan ya. Ya kemahalan, dapetnya kan gue jadi berapa kilo doang Bang. Ya. Harusnya gue bisa ngasih 4 potong atau 5 potong tuh ke ininya, ini paling cuma kasih 2. Iya. Ya kan? Cuma masih kedua biar nanti semua PM-nya kan bisa tersalurkan semua. Benar.
Karena dulu juga parah bang, pernah kejadian juga katanya anak Volmersia nih, Sep dulu mah parah Sep. Kalau misalnya, kalau mending sekarang masih mending pas Sep yang datang katanya. Dibaginya masih ada lah, akalnya ada, masih ada protein hewaninya lah dikasih lah. Kalau dulu Sep bakal kehabisan barang bang. Kita pernah ngirim cuma selada doang sama nasi Sep katanya. Ya selada nasi. Selada nasi doang karena nggak ada barang. Lu gimana dapur apaan kayak begini kan? Dalam hati gue anjing, gue keluar dari kandang macan masuk kandang babi nih begini. Lebih parah lagi nih kan? Parah ya. Lebih parah lagi nih. Nah, terus bang, berjalannya waktu tuh, jalan waktu akhirnya ada kejadian juga tuh bang, ada kejadian. Akhirnya gue nggak tahu kenapa tuh bang ya. Pas malam-malam itu gue kayak ada yang bisikin, terus ada yang bisikin, kasih makan orang tuh jangan kayak begini katanya. Terus gue bangun bang, di sebelah gue yang masak juga nih bang. Jadi tuh kejadiannya hari Jumat selesai masak, jadi gue istirahat dulu tuh bang, tidur. Gue biasanya pulangnya Sabtu, gue selesai masak ini teh Jumat, cuma gue pulangnya Sabtu, mau istirahat dulu sini. Sebelah gue ada anak-anak gue bantet, ini yang sebelah gue rep-repan bang, gue dibisikin yang sebelah gue rep-repan kayak begini bang, kayak orang mau dikasih makan, cuman begini-begini dia mundur-mundur. Kan dia tak ada temannya juga dua, gue bangun, tahu bang, dia cerita bang, dia sama, diajarin dia malah kasih makan tuh begini. Dia tadi dikasih makan makanan itu dibungkusnya pakai apa namanya, daun jati. Cuman ada sekat-sekatnya kata dia, ada sekat-sekatnya kayak ompreng katanya. Oh ya. Terus sekat-sekatnya mau ompreng. Cuman di situ dia lagi mau dikasih makan tuh buah yang udah pada busuk. Terus ada ayam yang udah pada belatung tuh bang, sama sayuran yang udah pada bau banget atau bau banget. Iya. Mau dikasih makan ke dia katanya, sama siapa? Makan kakek katanya. Terus gue ambil makna di situ kan. Ini kali teguran kali, kita nggak boleh masak yang ngasal. Dia kan juga sama bang, bagian masak gue kan. Kita nggak boleh kasih makan yang masak begitu tuh. Mungkin ingetan kali. Kita nggak boleh masaknya harus yang bener. Nggak boleh sampai ada belatungnya kan. Nggak boleh ada yang basi kan. Nah, dari situ gue mulai mikir nih, dapur parah banget ya. Gue mau kabur bang, cuma nanggung bang. Gue penasaran bang. Ya Allah, masa begini doang gue bisa kalah kan. Gue biasanya, gue orangnya kayak gitu bang. Pokoknya jangan sampai kalah dulu lah. Sebelum dari misalnya dibuang sama mitranya misalnya kayak gitu kan. Sebelum dibuang, kayak gue di Depok dibuang tuh baru berjuang dulu. Ini mah pede aja gue bang, pede aja ngelakuin semuanya tuh. Habis itu ya sudah ada kejadian begitu, ya udahlah gue pulang Sabtu. Gue cerita sama bini gue tuh. Ya udahlah kata bini gue, balik lagi aja ke restoran, udah bener-bener lu gaji bulanan kata dia. Udah bener-bener lu gaji bulanan. Ntar lu keturun lagi dapat insentif juga dari uang servis. Udah jelas-jelas begitu katanya. BPJS tenaga kerjaan ada lu kata dia. Lu masih mau kayak begini. Cuma kalau perempuan kan nggak tahu bang isi hati laki-laki. Ya, pikiran kadang laki-laki kan ada aja gebrakannya ya kan. Benar. Yang nggak bisa dipikirin sama istri kan kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang laki-laki gebrakannya cuma gebrakannya salah mulu kan kadang gitu. Salah jalan terus. Nah, pemikiran lagi kan kita kan mikir apalagi sih yang dicari ya di restoran udah lama bang, udah puluhan tahun kan. Kita pengen jadi yang berguna lah gitu ya kan. Pengen jadi yang bermanfaat lah. Pengennya gini doang bang. Anak-anak nih biar pada ngerasain kan, nggak semua anak kan pernah ngerasain masakan restoran kayak gitu bang ya kan. Nggak pernah. Gue pengen bikin yang kayak begitu tuh bang. Nggak taunya kan emang di lapangannya kan susah. Ya berat banget kan. Akhirnya berat tuh. Nah, tapi bini gue ngasih motivasi, kalau emang lo niat lo baik kayak begitu ya udah lo lakuin. Kali aja pasti ada jalan juga kok. Makin semangat tuh bang. Nah bilala besoknya itu gue dengar kabar itu katanya gue dijelek-jelekin apa gitu sama yang orang koperasi yang itu nih bang, yang ngurusin ini bang. Jelek-jelekin apa katanya tuh. Gue lupa dah tuh. Oh dijelek-jelekin itu. Chefnya udah mulai ngatur-ngatur jual minyak. Itu minyak gue jual bang, tau bang, buat apa bang? Buat beli saus yang kurang, kecap yang kurang, sayur yang kurang. Buat beli vitamin anak-anak. Buat beli Hansaplast bang, kalau kena anak-anak pada kena ini, itu kagak ada semua bang. Ya Allah. Gue sampai nyari duit kayak gitu, jual limbahnya minyak. Oh minyak bekas? Iya. Minyak bekas sama yang kardus-kardus tuh. Udah gue beli ini, kadang kan kurang apa duitnya kagak ada bang. Masa lu mau ngasih, misalnya kayak kurang
Misalnya kayak kurang tempe ini segala macem, masa lu kagak ngasih, kalau lagi menunya tempe masa lu nggak ngasih tempe ya kan? Terus ke pasarnya duitnya kagak ada bang, gua dipegang duit segala macem. Petty cash dikasih cuman buat bensin mobil doang, Ya. sama beli tali tuh, mau beli tali ompreng. Tapi kalau untuk kekurangan itu nggak bisa bang, malah yang dibilangnya itu kan ada chefnya katanya, bikin aja yang ada katanya di gudang katanya. Apaan yang di gudang ada? Terus gue giniin aja bang orang kayak saya juga. Pak, kalau batu direbus bisa empuk, saya bikin batu pak, beneran kayak gituin, sampai gue gituin bang, tuh orang tuh, saking keselnya, dijelekin gitu juga. Nah Seninnya itu, pokoknya minggunya gue masak, Senin kan dia masuk pagi tuh, Ya. gue nggak tahu kenapa bang, naik pitam gue bang, lama-lama, kan gue lagi ngobrol-ngobrol nih sama yang perwakilan yayasan sama yang begini, saya perlu dijelasin tuh, panas-panasin lah gue, dipanas-panasin gitu kan. Lama panas juga bang, panas, gue cari di bawah, dobrak akhirnya pintunya bang, dia punya tim sendiri bang, tim kooperasinya nih, buat apa namanya, handle nih, untung kita udah segini ya, untung gitu lah, biarin yang ini nih. Terus gue dobrak, gue maki-maki itu bang, berantem bang, habis banget itu bang, gue bongkar semua, gue capek ya, barang-barang semua kurang ya, gue bongkar semua bang, gue maki-maki di situ. Lu gue minta beras 150 kilo, 200 kilo, lu datengin cuma 100 kilo, 50-nya lu umpetin. Lu mintanya lu masukin laporan 200 kilo. Gimana gue gak kurang buat masak ya? Gue gituin bang. Semuanya lah. Gue minta merek ini, lu beliin yang murah. Gimana gitu? Wah pokoknya maki-maki lah. Gue berantem segala macam. Besoknya dia pas banget Selasanya itu dia meeting, dipanggil sama mitranya, sama yayasan di daerah Jakarta tadi, yang kantornya mereka dia. Itu ya pro yang kontra, dan gue udah pasrah bang situ bang, bodo amat lah, dikeluarin lah, orang gue juga ini juga gue marah juga bener kok ya kan. Ya. Ini juga dari pajak rakyat ini juga, rakyat juga ya kan. Lu nggak amanah ini segala macem. Cuma kalau dulu nggak vulgar kayak begini bang, dulu mah ditutupin banget. Pokoknya kita nggak boleh posting, nggak boleh apa segala macam tuh nggak boleh bang. Jadi sampai kader-kadernya juga nggak boleh posting tuh bang. Udah ada perjanjiannya bang, karena kader kan juga dikasih duit tuh. Per ompreng itu, kader juga nggak boleh posting tuh. Pokoknya putus di kader aja, katanya biasa kayak gitu tuh. Nggak kayak sekarang nih. Akhirnya gue amuk. Akhirnya ada yang belain gue lah segala macam. Untung aja lu, Sep kagak bawa wajan. Itu Sep bahan bakunya tuh jangan dikotak-katik, kalau dia mintanya segitu ya udah segitu. Kan gue udah mintanya segitu bang. Lu udah naikin harga bang, masa barang gue dikurangin lagi kan stres bang. Iya. Iya kan? Maksud gue berarti kan, oke dia udah ngambil untung, masuk ke yayasan atau ke mitranya itu masuk keuntungan kan. Barang gue jangan dihilangin lagi kan, gue ngordernya kan 200 kilo. Datangnya 100. Berarti kan lu ngambil barang gue ya kan? Iya. Biasanya berarti buat nyari duit lagi dari situ kan, gimana gue ngasih orang nggak kurang. Sementara kan gue kan ngatur nasinya itu per gramasi. Oh iya. Misalnya gue masak 1 kilo jadinya berapa porsi kan, kayak begitu bang. Gimana gue nggak kesel kan, banyak yang belain gue. Akhirnya tuh orang akhirnya ketahuan juga bang busuknya bang, ternyata udah naikin, ternyata dia nyari keuntungan lagi sendiri. Udah nyari keuntungan sendiri, dia juga pun dapat jatah bang dari supplier yang itu bang. Gila sih. Makanya suppliernya itu, kenapa memang supplier itu ngasihnya yang bahan-bahan, jatuhnya bahan-bahan sampah, yang bahan-bahan yang itu bang, ya karena mereka juga dibelinya dengan harga murah bang, yang harganya memang nggak sesuai, belum lagi jatahnya ke sini lagi buat masuk ke dapur SPPG. Nah dari situ akhirnya tuh dia dipecat akhirnya bang, keluar bang. Mampus. Akhirnya dipecat, keluar, diganti lah. Nah di sini sistemnya udah mulai berjalan nih bang. Jadi oke lah keuntungan. Jadi gue bilang hitungannya itu untungan harga kayak jual beli aja lah, perantara sedikit lah. 1.000-2.000 nggak masalah lah. Lu jangan 20.000, 30.000, itu hukumnya udah bukan hukum jual beli lagi, gue bilang kan. Akhirnya yang dari mitra sendiri udah ini bang, udah ngasih orang lagi admin. Sep ini gue naikin 1.000 ya, ini 2.000 ya udah nggak apa-apa, gue enak kayak begini. Itu udah mulai bang, menu-menu gue bagus. Nah dari situ gue udah jalan sebulan bang, tuh baru bener bang sistemnya bang. Sebulan itu. Baru jalan sebulan, itu perjuangannya parah gue bang, mati-matian bang. Terus cuma di fasilitasnya belum bang, di fasilitasnya. Jadi itu oke lah, nggak apa-apa lah, dikit-dikit ya. Gue berjuang tuh bang, bangun tim sendiri. Nah pas udah sebulan itu, nah baru gue udah mulai nyantai bang. Jadi gue cuma ngendel sebentar-bentar doang tuh, datang ke bawah karena udah bisa, sistemnya udah berjalan nih. Sabun juga nggak ada yang korupsi lagi, sabun juga anak-anak ompreng nggak ada yang teriak juga bang, ya kan. Terus sarung tangan segala macam udah ada semua lah, nggak ada yang main-main kayak gitu itu lagi deh. Cuman memang di fasilitasnya yang kurang. Jadi gue udah mulai nyantai bang. Jadi pas ada kejadian tuh juga udah mulai nyantai tuh.
ini gue lagi tiduran bang, jadi di kamar gue juga udah apa namanya nggak dibeliin kasur bang, jadi kebetulan kepala SPPG gue tuh deket rumahnya bang di situ bang, jadi bawain kasur gue bang karena dikasihan sama gue kali, bawain kasur gue ke situ. Jadi kepala SPPG-nya semenjak gue udah mulai atur itu, dia itu jadi malah deket bang sama gue, kadang juga dia tidur bareng sama gue di kamar di situ tuh, kadang juga kalau lagi stres juga cerita bareng sama gue tuh, jadi gue lagi tiduran dia lagi ngerjain apa gitu ya, begadang sama gue tuh. Lagi begadang sama gue tuh, jadi gue lagi nyantai dia tidur tuh, gak lama masuk nih anak gue yang dari Banten satu orang nih bang. Satu orang, gue tanya dong, itu jam 1:30 itu. Gimana, udah beres? Bahwa udah saya mau nyantai dulu di sini. Oh ya udahlah, gue turun dulu ke bawah ya, gue lihat ya, gue cek ya. Itu gue turun bang ke bawah bang. Gue turun ke bawah, itu dia lagi ngaduk sayur bang. Loh? Gue tanam masih ada si kepala SPPG di atas bang, bener gak? Gue telepon. Itu bocah masih ada. Ada, itu lagi main HP di atas. Tempat tidur ada bang. Ada 2 berarti? Ada 2. Lu turun dah. Gue bilang, lu turun dah. Turun. Gak lama dia turun bang. Kaget dia juga bang. Sini, ini bocahnya. Tadi lihat siapa? Gue bang, merinding lagi gue. Itu bocahnya. Gue naik atas sana, kagak ada bang. Jadi ini mulai kejadian banyak nih ketika gue udah mulai nyantai bang, udah nggak mulai kita nggak sibuk di bawah lah, jadi kita udah mulai di atas nih. Itu bang merinding gue masih bang. Pak SPPG juga merinding dari situ. Kok bisa ya begini ya? Karena dia juga baru ngerasain nih main-main di malam nih, suka begadang sama gue itu bang, ngobrol-ngobrol tuh. Nah, dari situ, udah yuk kita naik ke atas, rame-rame tuh naik ke atas, baru dah kagak ada orangnya. Ya terus siapa itu tadi? Lu ngeliat kan, gue bilang kan gue gitu. Iya gue ngeliat kan, lu juga ngomong orang gue katanya lu turun, gue masih sempat ngobrol, gue tanyain gimana, berapa lagi yang belum berapa porsi lagi yang belum jadi kan gitu, mau nanyain malah ngobrol gue juga. Kok kagak ada orang, ini orangnya lagi bikin sayur di sini nih. Karena kalau sayur kan gue bikinnya belakangan bang, karena kan sayurnya kan masaknya kan nggak terlalu lama ya. Benar. Jadi gue masak yang protein ininya dulu, protein nabati yang protein hewani dulu. Dia lagi ngaduk sayur bang. Gue bilang gokil nih anjir di sini nih. Ya dari situ gue ngobrol juga sama si Rijal. Ini harus pengajian ini, gue bilang nih. Kepala SPPG harus pengajian ini. Tahu Sep dananya begini. Dia bikin pengajian aja lah, iseng-iseng apa namanya dari anak-anak sendiri lah. Kayak gimana? Oke lah, atur lah kata dia tuh. Akhirnya juga cerita ya begini, Sep keadaannya emang serem di sini. Banyak aja. Terus dia juga sempat cerita katanya di sini yang gue denger juga katanya dulu pernah ada 2 orang perempuan katanya yang apa jangan-jangan yang dulu yang diliatin di kamar mandi kali. Nah iya katanya itu dia ditemuinnya di situ. Jadi dia ditemuinnya itu bang ngeliat sininya, bukan ganti dia ngeliat pas lagi operasional juga itu. Yang satu lagi tuh apa namanya ditemuin yang di deket, jadi ditemuin itu atas tuh kayak ada katrol bang, dia ada katrol kayak begitu, dia ditemuin tuh di situ yang satu bawah, yang satu lagi yang di kamar mandi, yang tadi yang ada tuh bocah lagi mandi tuh, bocah 2 orang itu lagi mandi tuh ditongolin itu kali dia tuh. Dan di situ, wih kacau juga deh kan. Jadi ada banyak lah bang kejadian ini. Cuman yang gue ceritain yang epic lagi ini bang. Jadi gue juga yang ngerasain nih bang. Jadi gue udah mulai nyantai bang. Apalagi gue inget banget gue lagi bikin menunya itu lagi bikin burger bang. Chicken ya. Lagi bikin burger. Jadi gue burger itu kan gue roti kan pakai supplier bang ya. Roti burger itu berarti kan gue nggak masak nasi kan, ya kan. Terus cuman gue bikin sama apa namanya bannya tuh patty-nya tuh, patty-nya gue dari ayam gue bikin pakai tepung roti gitu doang paling, sama digoreng doang. Untuk platingan sayurnya kan gampang. Kadang gue cuman pakai timun, gue bikin lope sama selada kan, otomatis kan nggak terlalu banyak ini kan. Bener. Sama buahnya lagi gue bikin gampang tuh, buahnya lagi anggur. Itu baru pas keadaan gue tuh bang, baru di situ gue yang bisa bikin buah yang variasi di situ bang. Ada anggur segala macam. Biasanya nggak jauh-jauh bang, pisang ambon, pisang mending pisang mulu deh pokoknya dah. Semangka. Iya, kayak gitu tuh. Nanti gue doang nih yang bisa bikin anggur. Itu lagi gue bikin man. Jadi gue habis keluar jalan-jalan lah. Saya perlu pusing banget lu kata dia. Daripada pusing mulu gue ajak refreshing yuk kata dia. Jalan-jalan. Jadi kepala SPPG gue bawa mobil jalan-jalan. Jal main sama gue yuk ke Jakarta. Jadi gue ke Jakarta tuh main tuh. Ke Jakarta pulangnya itu jam berapa ya? Jam 1-an lah. Karena gue tinggal tuh udah
anak-anak juga udah pada bisa ditinggal bang, udah bisa baca iPhone lah. Jam yang dari sana tuh pulang lah bang, tahu lah bang kalau dari Jakarta Selatan ya kan ngapain tuh bang ya kan. Jadi habis berdua itu pada ngejamu kayak gitu segala macam. Terus gue ditinggalin bang sama kiri-kiri, pulang dulu kan dia mau balikin mobil. Nah gue duduk bang, biasa duduk gue tempat adem, gue ngerokok gue di situ bang, di belakang tempat gue pabrik situ tuh, tempat di situ tuh. Emang di situ emang dibuat ruangan rokok karena kan nggak boleh deket dapur ya bang kalau buat ngerokok ya. Di sono kan, emang di sana tuh emang tersendiri tuh. Jadi gue lagi ngerokok begini nih, ada yang beresin kardus. Kan gue lihat ada, jadi gue cleaning service gue ada 2 nih bang. Cleaning service gue ada 2. Yang satu nih gue lihat nih, yang satu nih lagi iniin kardus, lagi beresin kardus, ngelipet sama ini peti-peti bekas buah tuh dipatah-patahin sama dia. Terus gue tanya, gimana, aman Sep, ini segala macem. Baru gue nengok bang, rokok gue cuma jatuh doang sedikit gitu, mau gue ngambil begini bang, itu di sana udah kagak ada bang. Terus gue ceplos kayak begini, cepet banget nih orangnya nih, udah kayak setan, tahu bang. Itu langsung ada yang bisikin ke gue bang, emang gue setan katanya. Kabur gue ke dalam langsung bang, Bret, itu orangnya lagi di dalam bang, lagi bantuin anak persiapan. Gini-giniin sayur. Lu bukan di belakang? Kagak, saya di sini, gue bilang. Dari situ gue bilang, anjrit parah deh di situ tuh. Terus abis itu tuh kejadiannya, pokoknya hampir banyak yang sering nyerupain bang. Jadi gue di sana tuh cuman sampai 3 bulan. Jadi ketika udah 2 bulan nih bang, anak gue yang 2 ini nih bang, dia udah mulai ngerasa capek lah. Karena fasilitasnya bang, jadi kita di dalam pengolahan itu nggak ada air bang. Buset, nggak ada. Jadi harus ngambil air dari depan, dari tempat ompreng, ngangkat pakai galon, sama ngangkat galon gitu. Udah gitu punya troli, pakai troli nih. Troli roda depannya kagak ada bang, jadi diangkat juga sama aja. Iya kan, sama aja kayak gitu kan. Emang dari fasilitasnya ngajuin terus segala macem. Mana dasar mitranya juga bebel juga ya. Juga susah bang, cuman dia paling alasannya saya juga bikin ini udah gara-gara ketipu juga gini lah, jadi nggak dibetul-betulin tuh bang. Ada pernah dari orang-orang tawas lah katanya, orang-orang pengawas sonol, orang-orang tawas tuh katanya ngelihat gue malah bang tidur di emperan. Ini siapa yang tidur nih, chefnya capek, udah dia harus bikin kamar dong ini segala. Itu yang gue bilang, gue akuin tuh SPPG juga paling kacau. Ruangannya banyak bang, cuman seharusnya kan udah ada ruangan nih, ruang kepala SPPG di mana tuh ya kan, akuntannya di mana, ahli gizi di mana, terus kamar chefnya di mana, udah ada bang harusnya bang. Itu karena kan BG ini tuh kan nyewa. Benar. Ini nggak ada sama sekali bang. Buset, nggak ada. Ini nggak ada sama sekali. Nah dari situ kan yang 2 ini saya capek, udah mana kita bikinnya 2.800, 3.000 ya kan, tuh lumayan bang, nguras tenaga banget tuh. Iya lah jelas. Ya kan, udah gitu kan dramanya ada aja bang di sana bang. Drama ada barang kurang segala macam. Akhirnya gue udah mulai nyari dapat lah mitra yang baik tuh ada 2 gue dapet itu di Banten sama di sini juga, di deket di daerah Bekasi juga. Cuman akhirnya gue pilih yang di Bekasi bang. Jadi gue yang di Bekasi ini gue ikut andil buat pembangunan juga. Jadi gue tuh, jadi dia alhamdulillahnya gue dapet tuh. Jadi pas dia ketemuan, saya bisa tolong datang ketemu sama saya. Datang ketemu, kita argumentasi berdua nih bang. Bagi-bagi pengalaman saya maunya seperti ini. Ternyata visi misi kita sama bang. Dia memang mau bikin menu bukan cuma sekedar enak, tapi memang menarik kayak gitu. Dan dia juga mau pengen di dapurnya dia itu memang dibuat senyaman mungkin. Saya masih ingat kata-kata yang penting chefnya happy, kata dia. Chefnya happy bakalan saya support. Dia juga punya cita-cita. Oh nanti kita ajak anak-anak posyandu atau anak-anak TK, kita main ke dapur kita kali main segala macam. Nah ini baru keren nih, berani ini kasih tahu dapur. Biasanya kan dapur itu gak ada yang berani bang, masuk orang tertutup semua kan. Iya benar-benar. Masuk dalam, oh begini pak, begini. Alhamdulillah bang. Gue bilang, di dapurnya bagus, proper. Ada yang kurang apa juga cepet. Ada yang ini. Emang dari backgroundnya dia juga bagus bang. Jadi backgroundnya dia kenal gue. Jadi backgroundnya dia tuh memang sudah ini bang. Emang biasa, dia memang udah biasa tuh emang bergerak di sosial. Jadi dia udah biasa ngasih makan gratis. Kayak bakti sosial gitu ya. Bener bang. Namanya juga itulah penggerak yang makan gratis kayak begitu bang. Yayasannya.
Pas gue lihat, gue kira di awal-awal doang nih, kayak gitu. Ternyata sampai sebulan ini kenceng nih. Emang gue mulu mau dipanggil bang. Ini harus begini, gimana chef ini segala macam. Butuh apa segala macam. Gue kira di awal-awal doang. Ternyata bener bang, disupport semuanya bang. Disupport semuanya. Dan bilalanya, kan gue memang udah mengajukan resign bang dari 1 bulan itu bang. Mengajukan resign itu karena gue jatuhnya tadinya gue mau 50-50 kayak gini bang. Gue mau menuntut fasilitas. Kalau misalnya mau di yang tempat yang pabrik ini, yang bekas pabrik ini, kalau misalnya masih mau pakai gue bang, karena semenjak pas gue yang pakai gue tuh bang, mereka udah jalan lagi bang TikToknya bang, TikTok, Instagramnya, gue juga udah berani posting bang, udah berani posting di sosial media gue. Kalau dia masih mau pakai gue, ya udah lu perbaiki fasilitas. Tapi gue sudah ngikutin alurnya, kalau gue bakalan one more notice, ya kan? Udah gue jalan segala macam, udah mau sebulan, turun lah. Ternyata orang atasannya ganti nih bang, turun, ditawarin insentif yang lebih gede, baru mau dibikinin kamar, terserah mau dibikin kamar apa mau disiapin kontrakan di belakang katanya. Ini gue kan, kenapa baru sekarang lo kampret kan gitu bang, pikiran ya kan, gede itu kan. Bilalanya terjadilah bang kayak begitu bang, terjadi pembongkaran yang nggak tuh ketangkep. Kan gue bilang. Tapi alhamdulillah gue udah dapet dapur nih. Oh, yang di Bekasi ini, yang baru ini ya. Ketika itu ketangkep, yang dapur ini kesuspend bang. Kesuspend. Cuman gara-gara IPAL kan, semua yang gara-gara IPAL semua kesuspend tuh. Dia emang nggak ada IPAL bang. Tapi yang di sini yang baru. Jadi gue ya udahlah, nggak ada pilihan lagi, pindah ke tempat yang baru lah. Gue ajak tempat yang lain. Sampai sekarang bang. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Sebenarnya sih kalau gue pribadi ya gue belak-belakan aja bang ya, gue nggak terlalu setuju dengan MPG. Cuman kalau misalnya Presiden Prabowo tetap mau jalanin MPG, ya minimal dapurnya diperbaiki nih bang ya. Benar. Jangan kayak, ya Allah, 2 dapur terakhir lu yang pertama sama kedua kan bobrok banget itu. Benar. Korupsinya parah segala macem. Itulah yang ngebuat kita tuh nggak setuju ngelihatnya tuh. Ya Allah, kalau lihat postingan itu kan kita makanan apa sih, nasi, semangka, apalagi situ ikannya juga. Ya Allah. Nggak jauh-jauh, telur lagi. Telur lagi, ya Allah. Nggak proper lah buat anak kecil. Ya, nggak variatif. Kalau idenya Bang Yohan ya, gue setujunya ya, gara-gara apa namanya ya, ingin memberikan anak sekolah itu makanan yang setara restoran tuh. Nah, itu gue setuju tuh sama gue. Jadi kan nggak semua anak mampu ke restoran. Bener bang. Nah, seenggaknya ya di sekolah itu dia makan seenak restoran, bukan makanan hambar. Bukan sekarapmu masaknya ya. Soalnya gue tuh punya saudara yang masih pada sekolah, pada komplain gitu bang. Ini MBG rasanya hambar lah segala macam. Ya Allah, asal itu parah banget. Aduh, jadi di balik horornya ini dapur MBG yang di Bekasi nih bang ya, Bekasi sana lah bang ya. Ternyata sistemnya juga horor. Ya, bener-bener horor banget bang sistem. Horor, ya. Itu yang paling diperbaiki dulu ya di sistemnya bang. Benar. Di sistem yang bobrok banget itu. Di atasnya juga jangan cuma framingnya sidak doang. Ternyata ya. Dapur-dapur yang memang terafiliasi dia nggak disidak ya kan, masih banyak. Jadi mungkin, sidaknya tuh pilih-pilih. Nah itu dia, sidaknya pasti pilih-pilih. Malah yang dapur yang kedua ini gue tungguin kok nggak sidak-sidak. Gak ada yang sidak-sidak. Berarti kan ada sesuatu yang main atasannya. Nah itu dia. Itu sekali lagi buat sobat tengah malam. Horor tuh bukan selalu tentang setan bang ya. Bukan. Ini juga termasuk horor nih karena ada sangkut pautnya dengan kasus korupsi bang ya. Dan semoga aja video ini aman bang ya. Aman. Karena gue masih percaya sih programnya sebenarnya bagus. Ya. Cuman memang untuk di lapangannya itu emang kurang bagus bang. Iya, jadi rawan korupsi bang. Kalau benar, itu rawan banget korupsi ini. Tapi kalau dapat SPPG yang sama koperasi yang amanah ya. Iya. Supplier yang amanah itu bisa jadi bagus lah. Bisa jadi bagus. Jadi harga yang bener-bener memang dapatnya yang porsi kecil 8.000 ya bener dapat 8.000, 10.000. Itu bisa kok bang. Karena kita kan belinya kan barangnya tuh banyak, kapasitasnya banyak. Bener. Itu kan pastinya kita bisa lebih murah kan. Bener. Gitu jangan sebenarnya bisa kok, masih bisa bagus. Ya, jadi borongan lah gitu. Partai borongan kan kalau beli lebih banyak lebih murah. Nah, yang di sini kan sekarang gue udah mulai posting tuh bang. Kalau nanti penontonnya mau ngecek aja, buka di TikTok gue tuh udah buka tuh makanan-makanannya tuh udah gue posting bang. Makanan yang gue buat tuh. Iya. Itu bisa kok gue buktiin tuh makanannya semua bisa proper banget lah buat anak-anak lah. Iya. Nah, kakak penasaran nih, ceknya aja bukan Instagram apa? TikTok ya? Iya. TikTok Bang Yohan nih. Ntar linknya mungkin gue taruh di deskripsi bang. Boleh. Oke bang. Nah ini kita mau bahas yang masalah horor nih bang. Ini kan tadi kan lu sempat bermimpi satu ya bang ya. Di mana ada beberapa orang yang dirantai segala macam ya. Itu di mimpi lu ya bang. Yang dibawa sama almarhum Bakri. Nah ini sebelumnya bekas tempat pesugihan apa gimana bang?
Nah itu yang dari sampai sekarang kita belum tahu itu kan karena kan bekas pabrik juga bang. Nah kan bekas pabrik yang punya dapur ini kan. Nah itu dia. Itu yang berat itu. Yang printer ya, percetakan ya. Percetakan. Kan yang punya bekas dapur ini. Nah itu dia makanya. Aduh. Nah makanya itu maksudnya apa si pemilik percetakan ini melakukan pesugihan atau gimana? Itu yang kurang tahu bang. Nggak tahu. Jadi yang mungkin dia udah lama nggak dikasih makan apa dulunya seperti apa. Ya, jadi kan ini tanda tanya juga nih Pokoknya bang. awal mula pas datang ke sana pokoknya bekas pabrik Ya, percetakan aja gitu. Dan ternyata di situ ada indikasi bekas pesugihan karena ya ada bisa dibilang arwah yang dikekang lah ya. Iya, yang nggak bisa, Yang nggak bisa keluar dari sana. Yang nggak bisa keluar dari sana dan dia itu dimimpi lu di situ. Dan juga ini penampakannya frontal banget nih, di mana yang Iya. menyerupai itu buset dah. Itu makan ikan kembung bang. Iya. Dan ikan kembung lu nggak hilang kan bang? Tahu bang kagak kan kadang kagak hitung bang. Kagak kagak hitung, bang, banyak gitu. ya. Pokoknya kita percaya supaya dapat tambahan nggak ada tambahan ya udah aman berarti. Gitu. Ya, jadi sewaktu-waktu diambil sama setan itu nggak kurang kan bang ya buat Iya. anak-anak ya bang. Aduh berarti ada misteri nih bang, ya misteri di balik gudang itu dan sekarang gudang itu kosong bang. Apa udah nggak beroperasi kan? Sekarang itu lagi proses renovasi mereka. Renovasi. Lagi proses renovasi karena kan kita nggak tahu juga ya. Nanti bakal bisa buka lagi tanggal 12 atau enggak karena kan nanti kan buka serentak itu di tanggal 13, operasional di tanggal 12. Berarti sekarang lagi libur nih. Lagi libur. Lagi Cuman kalau saran gue ya lebih bagusnya tuh untuk dapur-dapur yang kemarin pernah dikasih bermain yang dapur-dapur jelek mendingan malah daripada diganti-ganti nama dapur yang baru dah. Ya. Yang dapur-dapur yang baru sekarang lebih proper. Kasihan malah yang kalau misalnya kemarin putusannya tuh katanya dapur baru kan di stop. Kan kasihan bang yang berapa modalnya dapurnya udah gitu udah beli alat-alatnya lebih bagus bang dari dapur-dapur yang lama. Mendingan dapur yang lama-lama kemarin pada tirindikasi gitu kan mendingan udah ganti aja suspend aja permanen ganti dapur-dapur yang baru yang udah proper. Iya. Ya karena kan dia udah ketahuan pernah main ya kan. Iya sebenarnya kan ya logikanya juga kalau sebelum dia jadi SPPG gitu kan ada pengecekan kan. Iya. Kan dilihat dulu dapurnya proper apa enggak. Nah itu dia kenapa dapur bisa lolos. gudang seperti itu yang fasilitas yang nggak ada kok bisa lolos. Itu kan nanti tanda tanya ya. Gue bilang itu mah dapur Roro Jonggrang bang. Sehari jadi langsung jalan. Itu sih emang sih banyak orang-orang rakus itu yang bajingan itu ya yang mentingin duit mulu. Aduh, kacau sih. Oke itu tadi cerita dari Bang Yohan nih. Jadi cuma 3 bulan ya Bang ya kerja karena banyak masalah di kerjaannya nih. Apalagi tadi yang 8 hari itu yang di Depok ya. Lebih parah lagi itu. Aduh dan semoga aja ke depan ya kita doain aja Bang ya. Semoga ya kalau emang Prabowo masih mau melanjutkan program MBG ya seenggaknya perbaikilah. Ya. Jangan sampai korupsinya tuh banyak banget. Apalagi kayak kemarin tuh si Dadang CS itu 1 miliar sehari di beritanya. Iya. Kan nyesek juga ya. Kita bayar pajak kasih ke dia 1 miliar per hari. Gimana abang juga nggak? Saya juga yang masak juga nyesek bang. Iya, nyesek. Kita lagi masak udah keringetan dia malah beli kos kaki. Beli kos kaki berapa miliar gimana kita nggak enak bang dengernya? Iya kan? Kos kaki 100.000 kan nyesek loh. Nyesek kita sebagai Nyesek bang kita juga yang kerja keras di lapangan yang kerja ya keras kan? nyesek kita yang bayar pajak nyesek loh gimana ya. Duh nyesek banget pokoknya loh. Duit kita demi membangun negeri malah diambil sama kantong-kantong pribadi itu kan nyesek banget itu. Aduh ya semoga aja ke depan Indonesia lebih baik lah Bang ya. Oke Bang, thank you banget Bang. Udah share pengalaman yang luar biasa. Dan buat sobat tengah malam, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Yohan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.